Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA, Ketua Pembina Yayasan Yatim Mandiri, Ketua Pengurus Yayasan Yatim Mandiri, seluruh jajaran Direksi Yatim Mandiri, seluruh donatur yatim mandiri, anak yatim, duafa yatim mandiri se-Nusantara. Seluruh keluarga besar Yayasan Yatim Mandiri, hadirin serta undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menghadiri acara khatmil Quran dan doa bersama dengan 1000 anak yatim pada hari yang berbahagia ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Direktur Utama Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri dan seluruh jajarannya yang telah mengundang saya untuk memberikan sambutan pada acara ini. Saya memandang bahwa kegiatan ini sangat tepat dilakukan sebagai perwujudan semangat berbagi, gotong royong, dan solidaritas sosial. Mengingat jumlah anak yatim piatu telah bertambah cukup besar sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Menurut laporan yang diterima oleh Kementerian Sosial per September 2021, jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 28.000 anak. Angka tersebut masih terus diverifikasi bersama dengan Pemda Provinsi, Kabupaten, dan Kota guna memastikan kesahihannya. Pemerintah telah menyalurkan dana dari APBN untuk memberikan bantuan sosial bagi 20.000 anak yatim akibat pandemi COVID-19 sesuai dengan data terverifikasi, masing-masing sebesar 200 dan 300.000 per bulan selama 12 bulan. Namun demikian, pemerintah juga menyadari bahwa kebutuhan anak-anak yatim piatu jauh lebih besar dari sekadar bantuan sosial. Mereka juga memerlukan dukungan layanan rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan atau residensial. Selain dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, sebagian dari anak yatim juga memerlukan perawatan sosial dan atau pengasuhan anak. Dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, serta dukungan aksesibilitas. Sesuai amanat konstitusi, kehadiran negara adalah suatu keharusan dalam penanganan masalah sosial, termasuk anak yatim. Namun dalam kondisi keuangan negara saat ini, hal ini tentunya belum mencukupi. Dalam kaitan inilah saya menilai peran zakat dan lembaga amil zakat LAS seperti Yayasan Yatim Mandiri patut mendapatkan apresiasi kita semua. Melalui kontribusi dalam penanganan anak yatim piatu, Yayasan Yatim Mandiri dan berbagai yayasan serta ormas Islam lainnya telah memberikan contoh yang baik bahwa umat Islam memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam memikul sebagian dari beban yang harus ditanggung oleh negara, khususnya dalam penanganan anak yatim. Agama Islam juga memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengurusan anak yatim. Bahkan agama menganggap orang yang tidak memperhatikan anak yatim sebagai pendusta agama, seperti disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Ma'un, ayat 1-3 yang berbunyi, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Mengartinya,
tahukah kamu orang yang mendustakan agama, dialah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong untuk memberikan makan orang miskin. Di samping itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ana wa kafil yatim fil jannah hakadha wa asyara bis sababati wal wusta." Artinya saya dan orang yang memelihara anak yatim itu sangat dekat di surga seperti dua jari ini. Dan Nabi mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah beliau. Saya mengapresiasi bahwa sampai hari ini Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri telah menyalurkan bantuan pendidikan untuk 1.000 yatim du'afa terdampak pandemi COVID-19. Beasiswa pendidikan untuk 16.145 yatim du'afa, bantuan pendidikan berasrama untuk 1.000 yatim du'afa yang terbagi menjadi beberapa tahap sesuai jenjang pendidikan yang tersebar di beberapa kota di Indonesia seperti Rumah Kemandirian, Insan Cendekia Mandiri, Boarding School, dan Mandiri Entrepreneur Center, dan pendampingan ekonomi untuk keluarga yatim du'afa. Hadirin yang berbahagia, amalan sosial yang nyata seperti ini juga merupakan bukti dari kemanfaatan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf, ziswaf dari umat yang dikelola dengan baik. Karena itu melalui kesempatan yang baik ini saya menghimbau kepada segenap umat Islam Indonesia yang berkemampuan untuk menunaikan kewajiban berzakat, berinfak, dan bersedekah melalui lembaga Amil Zakat LAS yang resmi dan terpercaya. Potensi zakat kita sangat besar, sekitar 300 triliun per tahun. Saya yakin jumlah tersebut cukup memadai untuk mendukung berbagai kegiatan sosial dan membangun kekuatan ekonomi umat bila kita mampu merealisasikan dan mengelolanya dengan baik. Saya juga mengapresiasi peran para donatur yang telah mendukung program ini, karena telah turut membesarkan optimisme kita bahwa masa depan generasi muda kita tidak akan pupus. Sebagaimana panutan kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan contoh nyata kisah sukses perjuangan anak yatim yang kemudian berhasil membawa kebangkitan peradaban di Jaziratul Arab hingga menyebar di seluruh penjuru dunia. Saya memiliki harapan besar agar lembaga-lembaga amil zakat berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, dalam mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf, dan dalam menyalurkan pemanfaatannya secara nyata dan terpercaya seperti dalam membangun kemandirian anak yatim du'afa. Semoga dengan terenggaranya khatmil Quran dan doa bersama 1.000 yatim du'afa ini, kita bisa segera pulih dari dampak pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, bahkan bisa bangkit membawa Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Oleh karena itu kita semua berharap agar musibah ini segera berakhir. Jika kita semua sehat, tentu Indonesia juga sehat. Hal ini bisa kita capai apabila kita semua, seluruh masyarakat Indonesia, mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka pengendalian COVID-19 di Indonesia. Semoga seluruh pembina dan pengurus yayasan, jajaran direksi dan segenap donatur, serta anak-anak yatim du'afa binaan yatim mandiri tetap sehat, semangat, dan istiqamah dalam mengemban tugas dan amanat yang diberikan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridai serta memberikan inayahnya atas setiap ikhtiar yang kita lakukan.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.